Selamat sore para pemirsa. Saya Tona Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita Petas tanggal 9 Agustus. 20 buronan pria dan wanita muda terkait kasus penipuan dan dilarang keluar dari Taiwan, Rabu malam lalu diketahui hendak kabur melarikan diri menuju Asia Tenggara. Kapal patroli yang tengah bertugas tanpa diduga mendengar jeritan pertolongan yang ternyata berasal dari balik kabin rahasia sebuah kapal yang hendak berlayar meninggalkan pelabuhan Kaohsiung. Meskipun dalam kabin tersedia tabung oksigen, namun banyak yang sesak nafas dan belum sempat berlayar. Semua pelaku ditangkap untuk diinterogasi. Saat pintu kabin terbuka, segerombolan pria dan wanita dengan ekspresi sengsara muncul satu demi persatu. Total 20 orang bersembunyi di dalam kabin. Ditemukan bahwa 18 orang dilarang meninggalkan Taiwan dan 2 lainnya merupakan buronan. Mereka diduga naik kapal ikan untuk menyelundup ke kawasan Asia Tenggara tanggal 6 malam. Namun karena kapasitas udara dalam kabin terbatas, sudah ada yang sesak napas sebelum meninggalkan pelabuhan dan mengetuk kabin untuk meminta bantuan. 渔船出港安全检查时，察觉船尾处有异常，要求船长开启密舱，查获密舱内共20名本国籍人士。 Diketahui bahwa gerombolan ini semuanya adalah anggota sindikat penipu. Mereka diduga mengambil resiko demi menghindari sanksi Taiwan dan naik kapal ikan milik Kapten Ye untuk menyelundup. Namun kapal ini juga terlibat kasus penyelundupan rokok ilegal di tangki minyak 4 tahun lalu. Setelah diinterogasi, pihak kejaksaan memutuskan untuk mengajukan surat penangkapan terhadap mereka. Cuaca akhir-akhir ini sangat panas. Duduk di haluan atau buritan kapal yang berventilasi saja sudah terasa sesak. Apalagi segerombolan orang yang bersembunyi di dalam kabin, terutama pada beberapa kapal yang dirancang berlapis-lapis dan tertutup rapat untuk menghindari deteksi, sehingga sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa bila kapal tidak sengaja terbalik. Agustus lalu, seorang oknum polisi di Chungli menerima laporan penemuan dompet dari warga yang adalah milik seorang PMA perempuan. Saat PMA melapor untuk mendapatkan kembali dompet tersebut, oknum tak hanya menahan dompet, bahkan meminta kata sandi dan mencuri uang di dalam rekening PMA sejumlah $99.000 Taiwan. Tak kalah seorang pekerja migran perempuan asal Filipina yang hendak mengambil kembali dompet yang hilang, seorang oknum polisi berusia 26 tahun di Chungli tidak saja menyimpan kartu ATM, namun juga meminta kata sandi dan tanpa sepengetahuan PMA, ia menarik uang sebanyak $99.000 Taiwan. PMA baru menyadari hal tersebut setelah pihak bank memberikan informasi adanya penarikan janggal dari kartu ATM. PMA segera melapor hal tersebut dan usai diperiksa, oknum polisi tersebut dikenakan pidana 2 tahun, mencabut kuasa polisi selama 3 tahun, skors 5 tahun, serta penjatuhan sanksi berkelakuan buruk sebanyak 2 kali dan diberhentikan dari tugasnya. Taifun Gaimi yang bertiup pada akhir Juli lalu telah menimbulkan bencana parah di desa Sinantau, di mana hingga kini masih saja terus berlanjut. Dan belakangan ini seiring dengan maraknya tekanan panas di sekitar kawasan pegunungan kerap menyebabkan hujan petir pada sore hari. Kawasan di persimpangan desa Sinantau dalam 2 hari terakhir terjadi tanah longsor, di mana tidak saja menggenang perumahan warga, bahkan juga mempersulit bantuan pertolongan yang tengah dilakukan. Longsor menyerbu rumah warga. Semua peralatan rumah tangga tidak bisa digunakan lagi. Lumpur di atas lantai sulit dibersihkan. Warga menyampaikan mereka baru dilanda Taifun Gaimi akhir Juli lalu. Kini malah tertimbun longsor. Warga pun ikut menderita. Ini merupakan satu-satunya jalan yang dapat diakses warga setempat. Ada 37 rumah tangga beranggotakan 80 jiwa dalam komunitas tersebut. Jalan ini harus ditutup setiap waktu untuk dibersihkan, sehingga sangat merepotkan. Foto udara menunjukkan separuh gunung di kawasan San Shijia di persimpangan desa Sin Inan roboh akibat hujan sore di kawasan pegunungan 2 hari ini. Longsor tidak hanya menghanyutkan jalan di luar, namun juga membuat alat-alat berat yang sedang membersihkan jalan ikut terperangkap. Kepala dusun setempat mengatakan hujan deras menyebabkan air sungai meluap sehingga menyebabkan jalan bolong. Alat-alat berat juga tidak dapat bergerak. Kantor dinas setempat menyampaikan, walau upaya perbaikan darurat tidak menimbulkan bahaya langsung, jika hujan lebat kembali terjadi, hal ini dapat menyebabkan bencana lagi. Kanker mulut berada di posisi ke-6 untuk tingkatan 10 kanker teratas di Taiwan. Setiap tahunnya tercatat sebanyak 8.000 orang yang mengalami kanker mulut. Pihak medis menyebutkan ada 15% diantaranya yang tidak merokok
minum miras, atau memiliki kebiasaan mengunyah pinang. Hal ini dikategorikan sebagai penderita atipikal. Warga diimbau untuk dapat selalu memperhatikan kebersihan dan kesehatan rongga mulut. Kanker mulut berada di peringkat ke-6 di antara 10 kanker teratas di Taiwan. Lebih dari 8.000 orang terdiagnosis kanker mulut tiap tahunnya. Resiko pada pria adalah 10,4 kali lipat dibandingkan wanita. Namun sekitar 15% pasien tidak memiliki kebiasaan merokok, minum miras, atau mengunyah pinang, sehingga dikategorikan sebagai pasien atipikal. Salah satu pasien juga mengemukakan opininya sendiri. 自己上网买了一个防止磨牙的细胶牙套，它不是牙科这个量身定做的，所以不是那么密合，右边有些溃疡产生。 Pasien kanker mulut atipikal biasanya tidak menganggap dirinya sebagai kelompok beresiko tinggi dan umumnya berusia lanjut. 45% diantaranya adalah wanita. Warga diingatkan mewaspadai beberapa perilaku beresiko. 有一些牙周病啊，或者是口腔卫生不良的，跟 HPV 的感染有关。平常有很习惯吃一些太烫的食物。当你发现口腔当中有不明原因的肿块，或者是不明原因的溃疡超过2周以上不愈合，就要麻烦一定要到诊所或是医院。 Dokter menyarankan selain pasien beresiko tinggi, screening juga harus dilakukan pada kelompok atipikal. Departemen Dokter Bedah Gigi berjanji akan mengadakan pertemuan dengan pakar terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Kemarin telah terjadi gempa dahsyat skala 7,1 di Laut Lepas di Provinsi Miyazaki, Jepang. Pagi dini hari juga terjadi gempa susulan sebesar 5,3. Badan Meteorologi Jepang segera mengumumkan informasi waspada gempa Palu Nankai. Warga diimbau siaga selama 1 pekan berikut, di mana diprediksi berkemungkinan terjadi gempa yang berskala lebih besar lagi. Merujuk pada evaluasi, jika gempa terjadi di Palung Laut Selatan, maka akan menyebabkan ancaman korban jiwa lebih dari 200-an ribuan orang. Guncangan hebat menyebabkan dinding gunung runtuh. Gempa dahsyat berkekuatan 7,1 terjadi tanggal 8 Agustus di Provinsi Miyazaki, Jepang, dan diketahui total ada 9 orang terluka. Usai gempa, pihak Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan sementara informasi waspada gempa di Palung Nankai. Palung Nankai adalah palung dangkal yang membentang dari Laut Timur ke sisi Pasifik Shikoku dan Kyushu Timur dengan kedalaman sekitar 4 km. Menurut evaluasi resmi Jepang pada tahun 2019, jika terjadi gempa dahsyat di Palung Laut Selatan, jumlah korban jiwa dapat mencapai 23.000 orang, di mana kerugian ekonomi akan mencapai 213,7 triliun yen Jepang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suah lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.